Pendengar sepuh, dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Luar biasa. Kau membuat tali gantung ini salah, Kusika. Seharusnya begini. Lihat, salah seorang anak buahmu aku gantung. Nah, begitu caranya kalau menggantung orang. Lihat, Kang. Gadis itu tangannya cepat sekali. Salah seorang anggota pasukan itu dibetot lehernya, lalu dijerat pakai tali dan digantung. Syukur, lihat pasukan itu jadi kalang kabut, Nyai. Kau mau melawan kami? Kang Gaji, aduh, gadis itu mengamuk, Kang. Kau bersorak-sorak. Lihat, penonton bubar, takutan. Ayo, kita juga lari, kan? Ayo, kita lari. Buat apa lari? Justru ini tontonan yang paling hebat, Nyai. Mana kehebatan kalian yang mengaku diri kalian keturunan Selendra? Kalian keturunan Selendra palsu. Gila! Perempuan itu iblis. Cuma sebentar anak buahku semua mati. Dibantai. Lebih baik aku celaka. Aku ketemu pendekar sakti. Anak buahku habis semuanya mati dibantai oleh perempuan iblis itu. Untung aku selamat. Aku bisa meloloskan dia. Mau kemana, Kusika? Kau Pengecut. Kadungan. Dan tidak ada ampun bagi pengecut. Hebat sekali ya. Gadis itu sangat kejaya. Ya, pasti dia seorang pendekar, jago main pedang. Aku tidak melihat kapan dia membuka tali yang mengikat tangannya. Tahu-tahu tangannya sudah bebas. Kemudian merampas pedang dari salah seorang anggota pasukan yang tergantung. Lalu dia mengamuk. Dan semuanya kocar-kacir. Perempuan cantik, kalau sudah jadi pendekar kejam sekali ya. Pasukan itu semuanya dibunuh. Iya. Tidak satu pun dibiarkan hidup. Bagus juga begitu. Pasukan itu jahat. Ya, kita diperas. Terlambat sedikit membayar upeti. Ditangkap, lalu disiksa. Dulu sebelum ada pasukan asing itu, kita enak. Setiap hasil panen menjadi milik kita semuanya. Iya. Tapi sekarang harus disetorkan sebagian. Tapi sekarang kita sudah bebas, tidak menderita lagi. Iya, kita harus berterima kasih kepada dua sejoli itu. Ya. Sepasang pendekar itu. Yang telah membebaskan kita dari penderitaan. Kalau yang pemuda itu pendiam ya? Iya. Yang perempuan mengamuk, dia diam saja, berdiri menonton. Sebab dia yakin cukup dengan seorang saja pasukan itu bisa ditumpas. Kalau yang perempuan itu tidak kuat, pasti dia juga akan mengamuk. Iya ya. Tapi aku agak khawatir juga. Kenapa? Pasukan yang di Mamrati pasti marah. Oh iya, benar. Pasti mereka akan menuntut balas. Itulah. Prabu Raksa Dewa yang berkuasa di Mamrati pasti akan murka kalau dia mendengar bahwa pasukannya di desa Iwung ini semuanya mati. Aduh, bagaimana ya? Tapi kita bisa menjelaskan bahwa dua orang pendekar itu yang berbuat dan bukan kita. Benar. Kang Gaji. Tuh, Nyai Ulun istrimu datang. Ada apa, Nyai? Dua sejoli, sepasang pendekar itu berjalan mengiringkan Pak Jaro, kepala desa kita, menuju ke rumahnya, Kang. Iya, aku baru ingat. Pak
Jaro, kepala desa kita, dipenjara oleh pasukan asing itu. Nyai Ulun, benar kau melihat Pak Jaro berjalan diiringkan oleh 2 orang pendekar itu? Saya melihatnya. Kalau begitu, Pak Jaro masih hidup. Iya, semua orang berkata bahwa Pak Jaro sudah meninggal karena menderita terlalu lama di penjara. Tapi ternyata masih hidup. Meskipun tubuhnya kurus kering dan nampak menderita, tapi wajahnya berseri-seri. Nah, ayo kita ke rumah Pak Jaro. Sekalian berkenalan dengan sepasang pendekar itu. Ayo. Tiga tahun aku meninggalkan rumah ini, mendekam di dalam penjara bawah tanah itu. Rumah ini berantakan, kotor, tidak terurus. Istri dan anak-anak Pak Jaro kemana? Mereka mengungsi ke desa Wantil, ke rumah orang tuanya. Apakah mau dijemput sekarang? Kalau mau, aku antar Pak Jaro. Sudahlah, nanti saja Mandiri. Yang penting, aku harus membenahi segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasku sebagai kepala desa Iwung ini. Iya, benar. Pak Jaro harus menenangkan penduduk dan memberikan beberapa penjelasan. Mereka sudah datang. Bagaimana Kakang Brahma? Penduduk sudah datang. Ah, iya, benar. Beberapa orang penduduk berjalan beriring-iring menuju ke sini. Nah, sebaiknya Pak Jaro keluar dan menerima mereka. Kau juga Satria. Dan kau Mantili, ikut keluar. Memberikan penjelasan kepada penduduk. Iya. Mari. Kita berkumpul di sini saja. Di Serambi depan rumahku ini ya. Tapi maaf, keadaannya berantakan seperti ini. Tidak apa-apa Pak Jaro. Kami datang ke sini untuk menyampaikan rasa syukur kami bahwa Pak Jaro sudah bebas dari cengkraman para durjana itu. Tadinya maaf, kami sangka Pak Jaro sudah. Iya. Aku mengerti. Tentu kalian semua mengira aku sudah mati di dalam penjara bawah tanah itu. Ya, benar Pak Jaro. Dan sekarang kami sangat gembira melihat Pak Jaro tidak mengalami cedera apa-apa. Dan saya atas nama para penduduk desa Iwung merasa gembira sekali. Sebab timbul kembali harapan kami memiliki seseorang kepala desa yang bijaksana seperti Pak Jaro. Terima kasih. Iya Pak. Tapi seandainya tidak ada 2 sejoli yang gagah perkasa ini, mungkin aku memang sudah mati. Memang demikian Pak Jaro. Kami juga datang ke sini sekalian ingin berkenalan dengan Angger berdua yang gagah perkasa, yang telah membebaskan kami dari penindasan. Saya atas nama penduduk desa Iwung mengucapkan laksa terima kasih. Iya, saya juga sangat gembira dapat berkenalan dengan saudara-saudara penduduk desa Iwung ini yang ramah tamah. Iya. Dan mudah-mudahan untuk seterusnya bebas dari penindasan. Benar Tuan. Tapi tentu Pak Jaro pun sudah dapat memahaminya. Iya, aku tahu. Kalian tentu merasa cemas bahwa akan ada pembalasan dari Prabu Raksadewa yang bercokol di Mamrati. Jadi, Prabu Raksadewa yang menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram baru dan mengaku dirinya keturunan dinasti Serendra itu berkedudukan di Mamrati. Benar, Manti. Di mana Mamrati itu? Di sana, di dekat Temanggung. Temanggung. Berarti di bekas pusat kerajaan Mataram lama. Benar, Mantili. Tapi Prabu Raksadewa tidak menamakannya dengan nama Mataram, melainkan dengan nama lain. Oh ya? Ya. Katanya kerajaan Mataram sudah berlalu. Sekarang namanya harus lain. Dia beri nama apa? Kerajaan Mamrati. Kerajaan Mamrati. Kenapa tidak sekalian saja kerajaan Temanggung? Desa Mamrati adalah bekas ibu kota kerajaan Mataram. Jadi mungkin Prabu Raksadewa tidak ingin melenyapkan sejarah kerajaan Mataram di masa lalu. Jadi meskipun nama kerajaannya diganti, tapi nama ibu kotanya tetap muncul. Iya.
Menurut hemat kami, tentulah Prabu Raksadewa itu akan murka. Sebab pasukannya yang berada di desa Iwung ini hancur. Jangan takut. Aku pecahkan kepalanya Prabu Raksadewa itu. Tuan Putri sangat berani. Membuat hati kami sangat bersemangat sekali. Buat apa takut? Sebab kalian tidak bersalah, bukan? Benar, Tuan Putri. Nah, jangan sebut aku Tuan Putri. Aku bukan anak raja. Sebut saja langsung namaku. Mantili. Baik, Tuan Mantili. Nah, itu lebih bagus. Memang benar kami tidak bersalah. Sejak berabad-abad yang lalu, bahkan beratus-ratus tahun, nenek moyang kami mendiami wilayah ini. Turun-temurun sampai kepada kami sekarang ini. Dan kami hidup damai dan tentram. Tidak pernah ada gangguan apa-apa. Tapi tiba-tiba muncul orang-orang asing mengaku dari keturunan Sailendra yang memiliki semua wilayah di sini. Kami jadi bingung. Apa saja yang mereka perbuat? Mereka mengangkat dirinya jadi penguasa karena katanya mereka yang paling berhak. Sebab semua wilayah di sini milik mereka. Ya, kami harus tunduk dan harus mematuhi semua perintahnya. Berdebah. Datang-datang langsung berkuasa. Ya benar. Nah, kalian harus melawan. Aku bantu sepenuhnya. Terima kasih sebelumnya. Maksud Pak Jaru? Dulu ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Prabu Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa, maka di desa Iwung ini Balaputra Dewa membuat benteng pertahanan. Tapi dia kalah. Dia tentu berbuat salah, makanya dia kalah. Aku tidak mau meniru yang kalah. Iya, kami percaya. Nah, inilah tanggul bekas benteng pertahanan Balaputra. Peristiwa terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan antara Prabu Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. Sudah berlalu ratusan yang silam, tapi bekas-bekasnya masih nampak dengan cukup jelas. Memang saya perintahkan untuk dirawat. Pak Jaro menyuruh penduduk di sini untuk merawat peninggalan Balaputra ini? Ya, sebab pesan nenek moyang kami begitu. Agar semua keturunan rakyat Mataram yang berada di desa Iwung ini memelihara dan merawat bekas-bekas peninggalan Balaputra. Sebagai peringatan bahwa betapa buruknya perang itu. Perang saudara hanya menimbulkan kesengsaraan. Supaya anak cucu bangsa Mataram kelak di kemudian hari tidak lagi akan mengalami peristiwa yang paling buruk seperti itu. Iya, benar. Maka ketika muncul orang-orang asing yang menyebut diri mereka keturunan Sailendra, bertindak liar dan kejam, merampas hak-hak kami sebagai rakyat desa Iwung, di dalam pikiran saya lalu timbul pertanyaan, apakah peristiwa itu akan terulang lagi? Mungkin akan terulang kembali, tapi bentuknya lain dan tidak terjadi di desa Iwung ini. Maksud Satria, saya akan menusuk langsung ke jantung pusat kekuatan Prabu Raksadewa, yaitu di Mamrati. Kau terlalu berani, Satria. Saya tidak suka kepada penindasan dan perampasan hak-hak manusia. Jika seandainya mereka benar-benar keturunan Sailendra, tidak pada tempatnya mereka berbuat seperti itu. Seharusnya mereka bersikap bersahabat, menjalin persaudaraan dengan rakyat keturunan bangsa Mataram. Apakah itu dari pihak keturunan Sailendra ataupun keturunan dari Rakai Sanjaya dan Rakai Pikatan? Memang seharusnya demikian. Dan tentunya kami dengan senang hati membuka tangan lebar-lebar menerima kehadiran mereka. Itulah karena kedatangan mereka menimbulkan keresahan, kegelisahan dan penderitaan bagi rakyat di sini. Maka mereka harus ditentang, paling tidak diperingatkan. Iya, benar. Sebenarnya siapakah kau, Satria, dan adikmu Mantili itu? Apakah kalian berdua datang ke sini sengaja dengan tujuan hendak mengusir orang-orang asing itu? Kalau iya, mengapa berbuat begitu? Tentu ada sebab musababnya. Apakah kalian berdua keturunan Sailendra atau keturunan Rakai Pikatan? Bukan, Pak Jaro. Sama sekali tidak. Kami bukan keturunan Sailendra
ataupun Prabu Rakai Pikatan. Aku dan adikku adalah pendekar. Di tengah pengembaraan, aku berjumpa dengan 5 orang pemuda dari desa Temanggung. Kelima pemuda itu pelarian. Pelarian? Iya. Mereka lari karena dikejar-kejar oleh anak buah Raksadewa. Tentu mereka telah melakukan perlawanan, sehingga mereka dikejar. Memang, mereka menentang kehadiran orang-orang asing yang menyebut dirinya keturunan Sailendra itu. Diam-diam menyusun kekuatan dan berontak. Tapi musuh terlalu kuat. Mereka cerai-berai dan melarikan diri. Nah, 5 diantaranya bertemu dengan aku. Iya. Memang banyak para pemuda yang gagah berani mengadakan perlawanan. Tapi para pendatang itu sangat hebat, sehingga selalu bisa menumpas perlawanan itu. Sehingga banyak yang tewas, yang hidup melarikan diri, cerai-berai, menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan ketika aku mendengar penuturan kelima orang pemuda itu, yang menceritakan semuanya dengan panjang lebar, maka hatiku tergerak untuk menyumbangkan dharma baktiku, guna meluruskan apa yang tidak lurus. Iya. Terima kasih, Satria. Semoga Yang Widi akan selalu merestui perjuangan. Peperangan antara Balaputra dengan Prabu Rakai Pikatan di desa Iwung ini tentunya berlangsung lama sekali. Sebab aku lihat benteng pertahanan yang dibangun oleh Balaputra ini sangat baik dan kuat. Menurut cerita kakek saya, perang itu berlangsung berbulan-bulanan. Wah, hebat sekali. Ya, tapi akhirnya Balaputra harus mengakui keunggulan Prabu Rakai Pikatan. Kemudian dia melarikan diri ke Sumatera dan menjadi raja di sana, di kerajaan Sriwijaya. Tapi tidak lama, sebab ibu kota kerajaan Sriwijaya itu dipindahkan ke Jambi. Nah, lalu nama kerajaannya diganti menjadi kerajaan Suwarnadwipa. Dengan larinya Balaputra ke Suwarnadwipa, berarti kekuasaan dinasti Sailendra di Mataram sudah berakhir. Iya, sebab Balaputra merupakan keturunan terakhir dari Wangsa Sailendra. Iya, tapi tidak berarti semua keturunan Sailendra sudah habis mantili. Sebab masih ada seorang perempuan keturunan Raja-Raja Sailendra yang bercokol di Mataram, yaitu Putri Pramodawardhani, yang menjadi istri permaisuri Prabu Rakai Pikatan. Jadi boleh dikatakan, raja-raja kerajaan Mataram selanjutnya adalah campuran darah keturunan Sailendra dan Rakai Sanjaya. Sebab Prabu Rakai Pikatan yang menjadi suami Putri Pramodawardhani adalah keturunan Rakai Sanjaya. Kau benar, Satria. Jadi sebenarnya keturunan Sailendra tidak perlu merasa kecil hati atau menaruh dendam kepada keturunan Prabu Sanjaya. Sebab raja-raja yang memerintah kerajaan Mataram setelah Prabu Rakai Pikatan adalah berdarah campuran keturunan Sailendra dan Rakai Sanjaya. Jadi tidak hilang sama sekali. Tetap masih ada, meskipun telah bercampur. Mungkin Balaputra tidak mau keturunan Sailendra bercampur dengan keturunan Prabu Sanjaya. Dia menginginkan garis keturunan dinasti Sailendra yang utuh, yang akan terus berkuasa di kerajaan Mataram. Iya, benar. Itulah makanya dia sangat kecewa ketika dia tidak dinobatkan jadi Raja Mataram, melainkan kakaknya, yaitu Prabu Samaratungga, yang dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Mataram. Balaputra salah. Sebab dimanapun juga, yang berhak menjadi raja ialah putra tertua, yang paling sulung, yang harus jadi raja. Nah, dia sebagai adiknya Prabu Samaratungga harus menyadari hal itu. Iya. Dan dia menjadi bertambah kecewa ketika Prabu Samaratungga wafat. Bukannya dia yang menggantikannya jadi raja, melainkan menantunya, yaitu Prabu Rakai Pikatan. Rakai Pikatan berhak menjadi Raja Mataram, sebab dia suami Putri Pramodawardhani, anaknya Prabu Samaratungga. Seharusnya memang begitu. Tetapi Balaputra tidak mau terima. Lalu dia berontak. Mereka merebut kekuasaan. Jadi boleh dikatakan, perang saudara itu sebenarnya antara paman melawan keponakannya sendiri, yaitu Balaputra melawan Putri Pramodawardhani. Dan rupanya perang antara paman dan keponakan itu
sudah menjadi kehendak sejarah yang merupakan pertanda habisnya keturunan Sailendra. Iya. Prabu Rakai Pikatan merasa malu dan minta maaf. Malu dan minta maaf? Iya. Maksud Pak Jaru? Begini. Prabu Rakai Pikatan merasa malu bahwa desa Iwung ini menjadi ajang pertempuran, menjadi medan perang yang besar. Untuk itu, beliau menghadiahkan desa Wantil kepada rakyat di sini. Dan di desa Wantil itulah Prabu Rakai Pikatan membuat candi yang besar dan megah, yaitu Candi Wantil, yang sekarang oleh penduduk desa di sini disebut Candi Prambanan. Jadi, Candi Prambanan itu adalah hadiah dari Prabu Rakai Pikatan untuk rakyat di wilayah ini. Karena merasa malu, sebab desa Iwung pernah dijadikan medan perang sewaktu menumpas pemberontakan Balaputra. Iya, benar Mandili. Saya baru ingat. Kakang Brahma mau mengajak saya mengunjungi Candi Prambanan itu. Oh, begitu. Iya. Iya, Mandili. Dan sekalian kita mohon pamit kepada Pak Jaru. Pamit? Pak Jaru. Sudah tiba saatnya kami harus meninggalkan desa Iwung ini. Sebab sudah merupakan rencana kami bahwa alur perjalanan yang akan kami telusuri adalah mulai dari desa Iwung ke desa Wantil, terus ke Borobudur, langsung ke Temanggung. Iya. Baiklah, Satria, Mandili. Selamat jalan. Sekali lagi, atas nama rakyat desa Iwung, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak Jaru. Tuh, kau lihat itu? Lihat apa, Kakang? Itu, yang nampak di kejauhan, tersembul di antara puncak-puncak pohon. Seperti bentuk apa ya? Itulah puncak Candi Prambanan. Benarkah? Ya, puncaknya sudah kelihatan. Kita sedang berjalan di sebuah dataran rendah, dikelilingi oleh hutan belantara yang pohon-pohonnya sangat tinggi. Tapi puncak candi itu kelihatan. Berarti Candi Prambanan itu tinggi sekali. Memang, Mandili. Candi Prambanan itu sangat tinggi, menjulang ke angkasa. Saya ingin cepat-cepat melihatnya, Kakang. Kakang, saya melihat bayangan bergerak di sisi kiri dan kanan kita, berkelipat-kelipat di antara pohon-pohon yang rapat. Ya, bayangan itu mengikuti kita semenjak kita berangkat meninggalkan desa Iwung. Melihat gerakannya yang cepat, orang itu memiliki ilmu lari cepat dan ilmu meringankan tubuh yang hebat. Iya, benar. Saya ringkus, Kakang. Jangan, Mandili. Biarkan saja. Kita ingin tahu apa maksudnya dia membuntuti perjalanan kita. Iya. Mudah-mudahan orang itu tidak berniat buruk kepada kita. Tapi kalau berbuat macam-macam, apa boleh buat? Kita harus meringkusnya. Iya, Kakang. Ayo, jangan hiraukan. Kita jalan terus. Baik, Kakang. Dan itulah Candi Prambanan yang menjulang di hadapan kita. Dewata yang agung. Betapa megahnya candi itu. Wilayah candi itu luas sekali. Terdiri dari beberapa bangunan besar dan kecil. Sungguh menakjubkan. Marilah kita berjalan-jalan, melihat-lihat keadaan candi itu. Baik, Kakang. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kostasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Marilah kita berjalan-jalan, melihat-lihat keadaan candi itu. Baik, Kakang. Pintu gerbang ini berbentuk gapura yang sangat indah. Di muka gapura ini ada sebuah arca sebagai penjaga. Sebagai perlambang penjaga keamanan dan keselamatan bangunan candi secara keseluruhan. Iya,
candi ditanami pohon tanjung, nampak teduh dan sejuk. Dan Kakang Brahma, di sebelah sana itu ada rumah-rumah kecil berderet-deret banyak sekali. Untuk apa itu, Kakang? Rumah-rumah itu untuk tempat tinggal para pendeta. Indah sekali ya. Mari Mantili, kita masuk ke candi induk yang paling besar dan paling tinggi itu. Baik, Kakang. Ruangan di dalam bangunan induk ini adalah yang paling indah dari bangunan lainnya. Iya, benar Mantili. Sebab di dalam ruangan ini diperuntukkan bagi dewa tertinggi yang dipuja. Gaya bangunan ini bergaya Hindu. Benar. Sebab Prabu Rakai Pikatan adalah pemeluk agama Hindu. Bukankah Raja-Raja Mataram memeluk agama Buddha? Tidak semuanya Mantili. Raja-raja kerajaan Mataram, keturunan dinasti Sailendra, semuanya memeluk agama Buddha. Tapi Prabu Rakai Pikatan bukan keturunan Sailendra. Jadi, dia tidak memeluk agama Buddha, melainkan memeluk agama Hindu. Lalu bagaimana dengan istrinya? Bukankah Pramodawardhani memeluk agama Buddha? Pramodawardhani sebagai keturunan dinasti Sailendra sudah jelas memeluk agama Buddha. Lalu dia kawin dengan Prabu Rakai Pikatan yang memeluk agama Hindu. Jadi kedua suami istri itu berlainan agama. Tapi hal itu tidak jadi masalah. Bahkan sebaliknya, dapat mempersatukan seluruh rakyat kerajaan Mataram yang beragama Buddha dan agama Hindu. Hebat sekali. Mereka dapat mempersatukan dua agama untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Iya. Perkawinan antara putri Pramodawardhani dengan Prabu Rakai Pikatan yang berbeda agama itu seakan-akan sebagai perlambang bersatunya umat Buddha dan umat Hindu pada zaman itu. Iya. Mantili. Iya, Kakang. Sebenarnya yang membuat candi Prambanan ini dua orang raja. Dua orang raja? Maksud Kakang Brahma? 1 abad kemudian, candi Prambanan ini disempurnakan oleh Prabu Dyah Balitung. Diperbaiki? Bukan hanya diperbaiki, melainkan diperlengkap. Candi Prambanan yang dibuat oleh Prabu Rakai Pikatan tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Akan tetapi hanya terdiri dari bangunan induk dengan 2 buah bangunan pendamping. Jadi yang itu, yang paling tinggi itu dengan 2 buah candi yang agak kecilan di kiri kanannya? Iya, benar. Maka dari itu diberi nama Siwa Graha, yang artinya rumah Batara Siwa. Jadi belum luas dan lengkap seperti sekarang ini ya, Kakang? Iya, barulah ketika Raja Balitung memerintah Mataram, candi Prambanan ini dibukar dan diperlengkap dengan sarana-sarana lainnya, sehingga menjadi luas dan megah. Kalau begitu, candi Prambanan ini boleh dikatakan dibangun oleh 2 orang raja, yaitu Prabu Rakai Pikatan dan Raja Balitung. Iya, benar Mantili. Bahkan boleh dikatakan 3 orang raja. 3 orang raja? Iya. Raja Balitung sebelum dapat menyelesaikan penyempurnaan candi Prambanan ini, keburu meninggal. Lalu diteruskan oleh penggantinya, yaitu Raja Daksa. Iya. Nah, sudah jelas? Sudah, Kakang. Kalau begitu, marilah kita keluar dari lingkungan candi Prambanan ini. Dan kita pergi ke suatu tempat di sebelah selatan itu. Ada apa di sana itu, Kakang? Ada yang akan aku perlihatkan kepadamu. Baik, Kakang. Nah, kau lihat batu itu? Batu yang bentuknya pipi memanjang dan berwarna hitam itu, yang tertancap pada tanah itu? Iya. Saya melihatnya, Kakang. Lalu ada apa dengan batu itu? Itu adalah batu peringatan. Batu peringatan? Iya. Ayo kita lihat. Baik, Kakang. Tadi dari jauh, batu ini kelihatan sebagai batu biasa. Tapi setelah dekat, ternyata batu ini penuh dengan tulisan. Inilah yang aku namakan batu peringatan. Sebab batu ini memuat tulisan-tulisan yang menerangkan pembangunan candi Prambanan. Siapakah yang menulis pada batu peringatan ini, Kakang Brahma? Seorang pendeta Brahmana, atas perintah Prabu Rakai Pikatan. Boleh saya baca? Bacalah. Seorang raja yang bernama Jatiningrat, pemeluk agama Siwa, telah menikah dengan seorang permaisuri yang memeluk agama lain. Kakang Brahma, Jatiningrat. Siapa Jatiningrat itu, Kakang? Jatiningrat itu adalah nama asli Prabu Rakai Pikatan. Oh ya? Nama aslinya adalah Jatiningrat. Sedangkan gelarnya adalah
Prabu Rakai Pikatan. Lalu dia menikah dengan seorang permaisuri yang memeluk agama lain. Pasti permaisuri itu Pramodawardhani. Benar, Mantili. Prabu Rakai Pikatan alias Jatiningrat, pemeluk agama Hindu, menikah dengan Pramodawardhani, pemeluk agama Buddha. Iya. Teruskan kau membaca. Baik, Kakang Brahma. Lalu Balaputra menimbun ratusan batu untuk dijadikan benteng pertahanan dalam perang melawan Jatiningrat. Nah, kita sudah tahu kan siapa Balaputra yang membuat benteng pertahanan itu? Iya, Kakang. Baca lagi. Iya. Raja yang memakai nama Pendeta Brahmana sebagai Jatiningrat itu Raton Timedang di daerah Mamalati. Setelah itu mengundurkan diri dan menyerahkan tahta kerajaan kepada Dyah Lokapala. Rakyatnya terbagi atas 4 golongan. Masing-masing golongan dipimpin oleh Pendeta Brahmana. Kakang Brahma, siapakah Dyah Lokapala itu? Dyah Lokapala adalah putranya Prabu Rakai Pikatan. Setelah dinobatkan jadi raja, bergelar Prabu Rakai Kayuwangi. Iya. Ayo, baca lagi. Iya, Kakang. Prabu Rakai Mamarati merasa malu karena desa Iwung pernah dijadikan gelanggang peperangan. Untuk itu, beliau menghadiahkan desa Wantil, lalu mendirikan lingga. Semua orang ikut menyumbang untuk pembangunan lingga yang sangat indah itu. Nah, ada lagi nama yang baru. Prabu Rakai Mamrati. Prabu Rakai Mamrati sama dengan Prabu Rakai Pikatan. Sama. Ya. Prabu Rakai Pikatan memindahkan ibu kota kerajaan Mataram ke Medang Kamulan, di sekitar Temanggung. Tepatnya di Mamrati, Kaimrati. Iya. Ayo, baca lagi. Baik, Kakang. Peresmiannya dilangsungkan pada tahun Saka 778, hari ke-11, bulan terang, Selasa Wage. Sesudah pembangunan candi itu selesai seluruhnya, kali dipindahkan. Tanahnya dijadikan wilayah candi, disebut tanah Pertikan Wantil. Artinya menjadi tanah milik candi. Maka dinamakanlah candi itu Siwagraha Diwantil. Kakang Brahma, jadi candi Prambanan itu nama aslinya ialah Siwagraha Diwantil. Benar, Mantili. Lalu kenapa orang-orang di wilayah ini menyebutnya Candi Prambanan? Ya, mungkin untuk lebih memudahkan letak tempatnya. Maksud Kakang Brahma? Begini, wilayah ini namanya wilayah Wantil. Tapi Candi Siwagraha itu letaknya tepat di desa Pramban. Maka disebutlah candi di Pramban. Lama-lama jadi Candi Prambanan. Iya. Jangan sentuh batu suci. Siapakah itu, Kakang? Entahlah, Mantili. Suaranya terdengar sangat jelas, tapi orangnya tidak kelihatan. Mungkin orang itu tidak menghendaki kita berada di tempat ini. Jauhi tempat itu. Jauhi tempat itu. Hei, lihat Kakang Brahma. Seseorang berdiri di sebelah sana. Ya, aku sudah melihatnya. Pendeta Brahmana. Iya, orang itu berpakaian pendeta Brahmana. Siapapun tidak diperbolehkan menyentuh batu suci itu, kecuali keturunan Sailendra. Bapak Pendeta, kami memang bukan keturunan Sailendra. Dan juga kami sama sekali tidak menyentuh batu peringatan itu, yang Bapak sebut sebagai batu suci itu. Para cantik, tangkap mereka. Wah, hebat benar mereka itu. Aku tidak melihat mereka datang. Tahu-tahu di belakangku telah berdiri 5 orang pendeta muda. 5 orang itu murid-murid pendeta Brahmana itu. Pantas kepala mereka semuanya gundul dan berpakaian pendeta berjubah kuning. Bapak Pendeta, salah kami ini apa? Kenapa kami ditangkap? Kalian telah mengganggu kami. Sebagian warga kami, keturunan Sailendra yang berada di desa Iwung, kalian bunuh. Pasukan tentara yang ada di desa Iwung itu? Ya, mereka adalah pasukan tentara Sailendra. Lalu kalian bunuh. Dosa kalian sudah tidak bisa dihitung lagi. Hanya kematian yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Nah, sekarang aku tahu. Yang membuntuti perjalanan kami dari desa Iwung itu adalah kau. Salah seorang dari murid-muridku. Dengar Bapak Pendeta, kami tidak berniat bermusuhan dengan orang-orang keturunan Sailendra. Kami hanya tidak setuju dengan perbuatannya yang telah menimbulkan perpecahan pada rakyat keturunan bangsa Mataram. Kau tahu apa tentang dinasti Sailendra? Dinasti Sailendra menurunkan orang-orang besar yang berbudi luhur, memiliki otak yang cemerlang, dan selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia dimanapun dia berada. Tapi yang aku jumpai sebaliknya,
maka aku berani menentangnya. Sebab yang aku tentang bukan keturunan Sailendra. Alat! Tangkap mereka cepat! Hati-hati! Perempuan itu dari mana dia? Semua rakyat di wilayah ini takut kepada kami para pendeta. Tapi perempuan itu sama sekali tidak. Dia malah menerjang ke arah murid-muridku. Bukan main. Gerakannya tadi. Baru sekarang aku punya kesempatan berkelahi dengan para pendeta. Kepala kalian yang gondol, licin, mengkilat, aku jitak satu persatu. Oh, jangan kurang ajar. Mereka adalah para pendeta. Bukan, mereka pendeta gadungan. Kepalanya semuanya aku jitak. Mereka mengadu-adu kesakitan, memegangi kepala. Perempuan iblis. Kau telah menghina kami, para pendeta Brahmana yang suci. Aku selalu bersikap hormat kepada siapa saja. Jangankan kepada para pendeta. Kepada rakyat jelata, aku selalu bersikap hormat. Tapi kepada kalian, aku tidak mau bersikap hormat. Sebab apa? Sebab kalian bukan pendeta. Kalian adalah orang-orang asing yang tidak tahu datang dari mana. Tiba-tiba muncul di wilayah ini melakukan penindasan kepada rakyat. Jadi kalian adalah pendeta gadungan, pendeta palsu. Kalian adalah orang-orang jahat yang berkedok pendeta, menyembunyikan kejahatan di balik jubah pendeta. Tutup mulutmu, perempuan iblis. Kau yang iblis, sebab kau telah menodai kesucian golongan pendeta Brahmana. Kalian telah mengotori kaum pendeta. Penjebah, kau harus dibinasakan. Para cantrik, bunuh perempuan iblis itu. Sudah aku duga. Di balik jubah yang kalian pakai itu, kalian menyembunyikan senjata. Dan ternyata senjata kalian adalah rantai berbandel besi berduri. Apa pedulimu dengan senjata kami? Senjata para pendeta biasanya tongkat. Tapi senjata kalian rantai berbandel besi bercuri. Senjata seperti itu adalah senjata yang biasa dipergunakan oleh gerombolan golongan hitam. Nah, sekarang kedok kalian terbuka bahwa kalian adalah orang-orang dari golongan hitam. Para cantik, bungkam mulut perempuan setan itu. Aku memang perempuan setan. Sebab aku si pedang setan. Aku punya pedang setan. Kakang Brahma, tolong lemparkan pedang setan. Dua-duanya dengan pedang perak. Ya, ini. Hop, ya. Nah, kalian lihat ini. Pedang yang bagus ini adalah pedang perak. Dan yang ini adalah pedang setan. Hup, iya. Keluar asap. Hai, orang-orang yang mengaku diri kalian keturunan Sailendra. Akulah Mantiri, si pedang setan. Iya. Perempuan setan itu benar-benar pendekar punten. Mainan pedangnya luar biasa. Cepat dan ganas. Tapi anak buahku sudah pegang senjata. Tidak akan mudah menundukkan anak buah. Kalau mereka sudah mengeluarkan senjata mereka yang hebat, yaitu rantai berbandel besi berduri. Celaka, anak buahku mulai mabuk, muntah-muntah. Pasti kena semburan asap yang bau busuk yang keluar dari pedang setan itu. Kalian mabuk, ayo, muntah. Tutup hidung kalian dengan kain. Tutup hidung kalian dengan kain. Meskipun kalian menutup hidung dengan kain, asap setan akan tetap tembus ke hidung kalian.
perempuan setan itu. Aku pecahkan kepalanya. Mau kemana Bapak Pendeta? Cepat! Kau memotong jalan. Berdiri di hadapanku. Apakah kau mau membela temanmu, perempuan setan itu? Biarkan mereka bertarung sampai selesai. Dan kita lebih baik menonton sambil duduk-duduk dan berbincang-bincang. Marat, kau ini siapa? Ha? Berani bicara seperti itu kepadaku? Pendeta Kumarakosa, pemimpin para pendeta Brahmana yang berkuasa di Candi Prambanan ini. Pendeta Kumarakosa? Benarkah nama Bapak Pendeta Kumarakosa? Kenapa kau terkejut? Dan kenapa kau memakai nama Kumarakosa? Apa perlunya kau bertanya? Aku pendeta agung, berhak memakai nama gelar apa saja. Pendeta Kumarakosa adalah seorang pendeta agung yang suci. Kepercayaan Prabu Daranindra Sanggrama Dananjaya, Raja Mataram ketiga, yang hidup ratusan tahun yang silam. Siapapun tidak berhak memakai nama itu. Juga kau. Kau akan kualat bila memakai nama yang agung dan suci itu. Hai, siapa kau? Bocah bagus, tapi tahu segala-galanya. Aku adalah Satria Madangkara. Satria Madangkara? Iya, seorang satria dari kerajaan Madangkara yang bertugas menjaga ketentraman umat manusia di kolong jagat. Persetan! Mulutmu lancang. Kau melangkai dewa. Kau akan terkutuk. Untuk menjadi penjaga ketentraman umat manusia, tidak harus menjadi dewa terlebih dulu. Manusia biasa pun bisa, asal dia sanggup dan mampu, serta memenuhi syarat di atas syarat manusia biasa. Bocah terkutuk. Otakmu sudah tidak waras. Apa yang menjadi andalanmu sehingga kau mengaku dirimu sebagai utusan dewa? Ha? Aku bukan utusan dewa, sama sekali bukan. Aku manusia biasa, tapi aku manusia yang gemar menegakkan keadilan dan kebenaran. Minggir kau orang gila. Percuma bicara dengan kau. Bisa-bisa aku ikut jadi gila nanti. Ada apa, Mantili? Sudah habis, Kakang. Apanya yang sudah habis? 5 orang pendeta gadungan yang mengeroyok saya. Semuanya sudah mati. Perempuan setan! Terkutuklah kau. Dewa-dewa tidak akan mengampuni dosa kau. Kau telah membunuh 5 orang pendeta Brahmana dan menginjak-injak Candi Prambanan yang suci dan agung ini. Salah mereka sendiri. Kenapa lari ke arah Candi Prambanan? Jadi bukan aku saja yang menginjak-injak Candi Prambanan itu, tapi juga murid-murid kau. Iblis terkutuk! Bapak Pendeta Kumarakosa yang terhormat, maafkanlah kelakuan adik saya ini. Dia tidak bermaksud merendahkan keagungan Candi Prambanan. Dia hanya membela diri di dalam suatu pertarungan. Sebab pertarungan itu adalah suatu peristiwa yang bisa membuat orang panik. Jadi tidak tahu lagi di mana dia bertarung. Persetan! Aku berjanji, setelah selesai semua urusan ini, aku dan adikku Mantili akan mohon ampun melakukan upacara suci di hadapan Candi Prambanan. Mohon perkenan kepada Hyang Widi. Tidak. Kalian tidak berhak melakukan upacara suci di sini. Aku sendiri yang akan menghukum kalian. Ayo, berlutut. Cepat. Aku sendiri yang akan membunuh kalian sebagai penebusan dosa. Pendeta Kumarakosa, yang berhak menentukan apakah manusia itu berdosa atau tidak adalah Hyang Widi. Kita sebagai manusia hanyalah cuma sekedar mengira-ngira. Sama sekali tidak diperkenankan menentukan apakah seseorang itu berdosa atau tidak. Kau mau berfatwa di hadapan aku, pendeta agung. Cukup. Bersiaplah untuk mati. Mantili, mundur. Ini bagianku. Baik, Kakang. Ya, Esa! Ya, Esa! Sudah lama tidak melihat Kakang Brahma bertarung. Aku bisa mengambil sepuas-puasnya. Pendeta Kumarakosa itu bukan? Gerakannya cepat sekali. Jurus silatnya sangat aneh. Baru-baru ini aku melihat permainan silat model begitu. Dia cepat seperti aku. Tidak akan bisa menandingi kecepatan Kakang Brahma. Juga biarpun ilmu silatnya aneh, Kakang Brahma bisa 1000 kali aneh. Semakin lama gerakan si pendeta gadungan itu semakin cepat. Yang nampak hanya sulungan kuning, bukan main. Dan gerakan tubuhnya sangat sempurna.
menderu-deru seperti paling-paling. Tapi Kakang Brahma tetap mantap meladeni lawan dengan tenang dan teratur. Lama banget. Sudah lewat 100 jurus, belum kelihatan siapa yang akan unggul. Kakang Brahma! Kelamaan! Cepat selesaikan! Parat! Kalian tidak memandang sebelah mata padaku. Kau kira aku anak ingusan yang bisa diatur semau kalian? Jangan membohongi diri sendiri, Kumaragosha. Sebenarnya kau sedang panik. Sebab semua jurus simpanan kau sudah habis. Tapi aku tetap tidak terdesak. Bahkan sebaliknya, kau yang terdesak. Nah, itu baru namanya jujur. Kalau sudah habis jurus-jurus silat simpanan, lebih baik berhenti. Jangan memaksakan diri. Nanti kau sendiri yang celaka. Ya, kau boleh juga. Dalam pertarungan tangan kosong, kau bisa mengimbangi aku. Bukan mengimbangi, tapi mengungguli. Keparat! Sekarang tahan Aji Cocor Talang. Kau mau mempergunakan ilmu kadikjayaan? Silakan, aku ladeni. Bocah dongkak. Ilmu kadikjayaan macam apa yang dikerahkan oleh pendeta Kadungan itu? Kedua kakinya mengangkang, lalu tangannya dua-duanya lurus ke depan. Kedua tinjunya mengepal. Kekuatan ilmu kadikjayaan yang dikerahkan oleh pendeta Kumaragosha itu nampak jelas terpusat pada kedua tinjunya. Ya, kedua tinjunya itu bergetar hebat, mengeluarkan daya gempur yang dahsyat. Tapi Kakang Brahma nampak tenang, perlahan-lahan merapatkan kedua kakinya dan sekaligus merapatkan kedua tangan di samping tubuhnya. Kakang Brahma mau mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-7. Daun Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Records. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Telaga Rena Mahawijaya. Kakang Brahma mau mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-7. Kasihan, tentu kau kesakitan. Bangunlah Bapak Pendeta Kumaragosha yang terhormat. Tidak baik tidur-tiduran di atas tanah. Nanti pakaianmu kotor. Siapa kau, anak muda? Siapa kau, anak muda? Kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ilmu kedikjayaanku, Aji Cocor Talang, adalah ilmu kedikjayaan tingkat tinggi. Semua orang takut kalau aku sudah mengerahkan ajian itu. Jangankan manusia, batu karang pasti hancur aku gempur. Tapi kau tidak apa-apa. Bahkan sebaliknya, aku yang terlempar. Siapa kau sebenarnya, anak muda? Mengapa kau memiliki ilmu yang sangat tinggi? Sudah aku katakan. Aku adalah Satria Madangkara yang ditugaskan untuk meluruskan yang tidak lurus. Siapa yang menugaskanmu? Kau tidak perlu tahu. Aku tidak malu. Sebab aku kalah oleh orang yang lebih tinggi ilmunya dari aku.
tidak mengira kalau dia menunda kematian dengan menahan luka dalam yang hebat, kemudian meledak, muntah darah sekaligus, dan mati. Bukankah itu Pak Jarod? Pak Jaci, Pak Kang Oman? Ya, mereka penduduk desa Iwung. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka berbondong-bondong datang ke sini? Semuanya membawa senjata, pedang, keris, tombak, pisau, bahkan linggis dan cangkul mereka bawa. Hei, tahan! Berhenti! Tahan dulu! Ada apa ini? Kenapa kalian nampak panik? Apakah ada serangan dari musuh? Tenang, saudara-saudara. Tenang. Jangan berteriak-teriak terus. Tenanglah. Raden Satria, Anda berdua dalam bahaya, bukan? Bahaya? Bahaya apa, Pak Jarod? Diserbu musuh? Ya, si Bongkot, salah seorang warga desa kami, baru pulang dari desa Kalas. Sehabis mengunjungi saudaranya yang sakit, telah melihat Anda berdua dikeroyok oleh pasukan pendeta Brahmana. Itu. Iya, benar. Memang benar kami dikeroyok oleh sekelompok pendeta Brahmana. Tapi sudah selesai. Mereka semuanya sudah mati. Tuh, mayat-mayatnya berkelimpangan. Syukurlah Anda berdua selamat. Sejak semula, memang saya yakin Anda berdua akan bisa mengalahkan para pendeta palsu itu. Tapi kami agak khawatir juga. Itulah makanya kami rame-rame datang ke sini. Kalau Anda berdua mendapat kesulitan. Terima kasih Pak Jaro, Kang Daji, Kang Oman, dan semua saudara-saudara penduduk desa Iwung yang telah menaruh perhatian kepada kami berdua. Iya, Den Ayu. Sekarang, lebih baik begini. Saya dan adik saya Mantili benar-benar menyesal dan merasa berdosa telah mengotori tempat yang agung dan suci ini oleh darah dan pembunuhan. Untuk itu kami berdua akan melakukan upacara suci untuk mohon pengampunan. Sekalian saja, Raden. Sebab kami pun sudah lama tidak pernah melakukan upacara suci di Candi Prambanan ini. Itulah sebabnya mungkin para dewa marah kepada kami. Sehingga kami diberi ujian yang sangat berat seperti ini. Ya. Baiklah. Bila demikian, marilah kita bersihkan tempat ini. Mayat-mayat para pendeta itu dikumpulkan, lalu dikubur dengan baik. Iya, tapi jangan dikubur di sini. Sebab mereka pendeta palsu. Jiwa mereka kotor. Tidak berhak dikuburkan di halaman candi yang agung dan suci itu. Iya, baiklah. Di sebelah selatan ada sebuah tegalan semak belukar. Di sanalah mereka semuanya dikuburkan. Ya. Setuju. Setelah itu lingkungan candi ini dibersihkan dari genangan darah dan percikan-percikan darah yang menempel pada dinding-dinding candi. Semuanya dibersihkan. Kemudian halaman di dalam komplek Candi Prambanan ini disapu sampai bersih. Selanjutnya barulah kita melaksanakan upacara suci. Nah, saudara-saudara, marilah kita mulai bekerja. Den Ayu Mantili. Ada apa Pak Jaru? Rakyat datang berbondong-bondong, Den Ayu. Rakyat dari mana? Penduduk desa Wantir, desa Kalas, desa Berbah, desa Jogonalan, dan desa-desa lainnya di sekitar Candi Prambanan ini, Den Ayu. Ada apa dengan mereka? Ya, mereka menyatakan ikut gembira. Para pendeta palsu yang menguasai Candi Prambanan sudah mati. Kemudian mereka ingin ikut bergabung dengan kita. Kerja bakti membersihkan lingkungan Candi Prambanan ini. Bagus. Terimalah mereka dengan baik. Dan diatur dengan baik pula Pak Jaru. Baik, Den Ayu. Kakang Brahma, sekarang bukan hanya penduduk desa Iwung saja yang membantu kita. Tapi para penduduk dari desa-desa di sekitar wilayah sini berdatangan ingin bergabung dengan kita. Iya, kita terima dengan tangan terbuka. Baik, Kakang.
Saya Ketua Desa Wantil, membawa serta 30 orang penduduk, menyatakan gembira dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Raden yang telah membebaskan Candi Prambanan ini dari cengkeraman para durjana. Untuk itu, kami ingin turut bekerja bakti membersihkan Candi Prambanan ini, serta turut pula di dalam melaksanakan upacara suci yang hendak Raden wujudkan. Saya Ketua Desa Kalas, membawa serta 40 orang penduduk datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan penduduk Desa Wantil. Saya Ketua Desa Berbah, membawa serta 30 orang penduduk datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan saudara-saudara dari Desa Wantil dan Desa Kalas. Baiklah. Terima kasih atas turut sertanya saudara-saudara di dalam kerja bakti membersihkan Candi Prambanan ini dan menjelang dilaksanakannya upacara suci ini. Untuk itu marilah kita semua sama-sama bekerja, bahu-membahu, bergotong royong untuk satu tujuan yang luhur. Bukan main. Wilayah Candi Prambanan ini sangat luas, tapi seolah-olah menjadi sempit oleh hadirnya ratusan manusia, membuat suasana menjadi meriah. Rakyat terlalu lama berada dalam penindasan. Sekarang seakan-akan menemukan sesuatu yang sudah lama mereka rindukan. Mudah-mudahan mereka untuk selamanya bebas dari penindasan. Aduh, sekarang jadi bersih. Bersih banget. Halaman wilayah candi yang semula kotor oleh sampah, daun-daun kering yang berserakan, ini bersih sama sekali. Candi-candi, arca-arca dan gapura yang semula keadaannya sangat dekil dan kumal, sekarang sudah bersih dan bercahaya. Nampak semuanya masih serba baru. Nah, semuanya sudah rampung Mandili, dan kita sudah bisa mulai melakukan upacara suci. Iya, Kakang Brahma. Pak Jaro. Iya. Kemanakah para pendeta yang asli yang bertugas menjaga dan merawat Candi Prambanan ini? Diusir, Raden. Diusir? Ya, diusir oleh para pendeta palsu, para durjana itu. Sekarang ada di mana mereka? Mereka telah menyingkir jauh-jauh, Raden. Dan sekarang entah berada di mana. Pantas. Rakyat di sini sangat benci kepada para pendeta gadungan itu. Iya. Semula kami mengira mereka pendeta yang tulen. Tapi setelah melihat sepak terjangnya, kami jadi benci. Kelakuannya bukan seperti pendeta, melainkan seperti komplotan perampok, Den. Main rampas seenaknya, minta uang, minta harta, semaunya sendiri. Bahkan banyak gadis-gadis desa yang diambil begitu saja oleh mereka. Tidak jarang pula perempuan-perempuan yang sudah bersuami mereka ambil. Kalau suaminya marah, lalu mereka bunuh. Biadab, pendeta cabul. Mereka bukan pendeta, Den Ayu, tapi gerombolan hitam. Ya, mereka orang-orang dari golongan hitam yang berkedok pendeta, menyembunyikan kejahatan di balik jubah pendeta. Benar, Den Ayu. Maka itulah rakyat di sini sangat benci kepada mereka. Dan sekarang kami sudah lega dengan bersyukur. Mereka semuanya sudah binasa. Sekarang karena tidak ada seorang pun pendeta, maka upacara suci itu harus dipimpin oleh orang yang dianggap sesepuh atau paling tertua oleh rakyat di sini, yaitu kau, Pak Jaro. Pak Jaro sebagai seorang sesepuh tentu paham benar di dalam melaksanakan sebuah upacara suci. Baiklah, Raden. Saya bersedia. Terima kasih, Pak Jaro. Pak Jaro. Ya. Tiba saatnya bagi saya dan Mantili untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya kami lebih suka Raden berdua tetap tinggal di sini untuk selama-lamanya. Dengan ikhlas dan sepenuh hati, kami ingin Raden menjadi raja, memimpin kami. Saya rasa seluruh rakyat akan bersuka cita bila mana Raden menjadi Raja Mataram daripada orang-orang asing, para pendatang yang durjana itu, Raden. Pak Jaro, bukankah Bapak sendiri mengatakan
Tidak ada gunanya membangkitkan masa lalu kejayaan kerajaan Mataram. Yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Dan yang kini, itulah yang harus dikerjakan. Menatap jauh ke depan adalah lebih baik daripada mabuk oleh kejayaan di masa silam. Jangan bernama Mataram. Namakanlah apa saja. Terserah Raden. Dirikanlah kerajaan yang baru dengan nama yang baru pula. Dan Raden yang menjadi raja. Kami yakin kami akan bahagia di bawah perlindungan Raden yang amat sakti serta arif dan bijaksana. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Pak Jaro dan rakyat di wilayah ini. Tapi saya tidak akan melangkahi zaman. Maksud Raden? Percayalah bahwa nanti suatu ketika di masa yang akan datang, di sini akan berdiri sebuah kerajaan yang besar dan megah, yang mungkin dengan nama yang sama. Tapi yang jelas tidak akan diperintah oleh keturunan saya, melainkan oleh raja-raja yang akan muncul lahir ke bumi, yang akan membawa bangsa dan wilayah ini kepada zaman keemasan, menjadikan sebuah nama yang harum semerbak ke segenap penjuru buana. Kau masih muda, Raden. Namun sinar wibawa keagungan yang memancar dari wajah Raden serta tutur kata yang arif, maka saya percaya terhadap apa yang Raden katakan. Terima kasih, Pak Jaro. Selamat tinggal. Selamat jalan, Raden. Saudara-saudara, para pemuda yang gagah perkasa, cukuplah mengantarkan kami sampai di sini. Daerah ini sudah jauh sekali dari batas wilayah tempat tinggal saudara-saudara. Biarkanlah kami melanjutkan perjalanan kami. Bukannya kami tidak ingin disertai oleh saudara-saudara, melainkan masih banyak tugas yang harus saudara-saudara kerjakan di tempat tinggal saudara. Juga perjalanan kami menuju ke kerajaan Mamrati bukanlah suatu perjalanan tamasya yang menyenangkan, akan tetapi akan penuh dengan mara bahaya. Kami tidak takut menghadapi mara bahaya bila bersama-sama dengan Raden serta Den Ayu Mantili. Ya, kami tidak takut. Saya percaya saudara-saudara para pemberani. Tapi sekarang belum saatnya untuk bangkit menerjang mara bahaya. Nanti akan tiba saatnya bagi saudara-saudara untuk menunjukkan dharma bakti, membela tanah air. Jadi simpanlah semangat juang di dalam hati saudara-saudara untuk nanti dipergunakan pada saatnya yang tepat. Daulat, Raden. Daulat. Nah, pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Bekerjalah kembali dengan semangat yang baru, membangun daerah di mana saudara-saudara bertempat tinggal. Sebab berjuang bukan hanya dengan mengayunkan pedang, mengibaskan tombak, menghunjamkan keris, atau meluncurkan panah. Akan tetapi, mengayunkan cangkul di sawah, membabatkan parang di ladang, menebarkan jala di lautan, itu adalah perjuangan juga namanya. Nah, saudara-saudara para pemuda yang gagah perkasa, selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Kasihan, para pemuda dan penduduk desa itu. Mereka nampak amat haus dengan perjuangan dan persatuan. Iya, mereka adalah keturunan rakyat Mataram yang pernah mengalami masa lalu yang jaya. Setelah kerajaan Mataram lenyap, mereka terpecah-pecah, hidup dalam kelompok-kelompok, sendiri-sendiri, dan hampir tidak pernah saling berhubungan. Dan keadaan seperti itu berlangsung berabad-abad. Lalu tiba-tiba datang kekuatan baru, membawa suasana baru, yang sama sekali bertentangan dengan sikap mereka yang sudah mapan selama ini. Mereka ingin bangkit, mereka ingin menentang, tapi tidak berdaya, sebab mereka tidak punya kekuatan. Maka disitulah mereka sadar bahwa mereka butuh bantuan. Mereka membutuhkan kawan. Muncullah rasa ketergantungan antara satu dengan lainnya. Dan terbukalah mata mereka bahwa hidup adalah saling membutuhkan. Bahwa sangat mustahil hidup menyendiri dalam kelompok-kelompok tersendiri. Bahwa manusia yang satu membutuhkan manusia lainnya. Dan itu tidak akan bisa dipungkiri. Pantas, begitu kita muncul di tengah-tengah mereka, mereka menyambutnya dengan penuh gairah.
Bahkan agak berlebihan. Ingin mendirikan kerajaan baru dan menobatkan Kakang menjadi raja. Cetusan hasrat seperti itu adalah wajar. Dan akan muncul dari zaman ke zaman. Apakah mereka sudah terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar, Kakang Brahma. Daulat Sri Baginda Prabu Raksadewa. Ulu Balang Bongsa, cepat kemari. Daulat Baginda Prabu. Bagaimana dengan hasil penyelidikanmu? Pendeta Kumaragosa sudah tewas. Apa? Pendeta Kumaragosa tewas? Bersama dengan 5 orang muridnya. Semuanya tewas. Dibantai oleh sepasang pendekar asing itu. Yang bernama Satria dan Mantili. Berdebah! Pendeta Kumaragosa adalah pendeta yang paling dijaya. Tangan kananku yang menguasai wilayah selatan. Mustahil bisa kalah oleh pendekar yang masih ingusan. Tapi kenyataannya memang demikian, Baginda Prabu. Dengan mata kepala sendiri, hamba menyaksikan pertarungan itu. Pendekar perempuan yang bernama Mantili itu sangat ahli bermain pedang. Dan memiliki pedang yang aneh, yang bisa mengeluarkan asap. 5 orang murid pendeta Kumaragosa tidak berdaya. Semuanya tewas bergelimpangan di tanah. Pendekar perempuan itu pasti punya ilmu sihir. Tidak mungkin sebuah pedang bisa mengeluarkan asap kalau tidak mempergunakan ilmu sihir. Hamba tidak tahu, Baginda. Tapi kenyataannya memang demikian. Kau tadi mengatakan pendekar perempuan yang bernama Mantili itu bertarung dengan 5 orang murid pendeta Kumaragosa. Benar, Baginda Prabu. Kalau begitu, pendeta Kumaragosa sendiri bertarung dengan pendekar yang laki-laki. Benar, Baginda Prabu. Pendekar yang bernama Satria itu bertarung 1 lawan 1 dengan pendeta Kumaragosa. Pertarungan mereka amat dahsyat dan lama sekali. Dari mulai tangan kosong sampai mempergunakan ilmu kedikjayaan. Dalam pertarungan tangan kosong itu, pendeta Kumaragosa yang kalah. Benar, Baginda Prabu. Jurus-jurus silat tangan kosong pendeta Kumaragosa yang amat hebat itu semuanya terkuras sampai habis tuntas. Tapi pendekar Satria itu tidak bisa dijatuhkan. Hebat sekali bocah bagus itu. Pendeta Kumaragosa nampak putus asa. Lalu dia mengeluarkan aji cocor talang yang sangat mengerikan itu. Jago benar pendekar Satria itu. Sampai-sampai pendeta Kumaragosa terpaksa harus mengeluarkan aji cocor talang. Ilmu pamungkas yang paling diandalkan itu. Tapi pendekar Satria itu sungguh luar biasa, Prabu. Hanya dengan sedikit menyentuhkan tangannya ke tubuh pendeta Kumaragosa, maka pendeta Kumaragosa roboh, terlempar jauh sekali jungkir balik dan dia tewas. Keparat. Pendekar Satria itu sudah membunuh pendeta Kumaragosa. Tidak bisa diampuni lagi. Pasukan perang kepercayaanku yang menguasai desa Iwung dibinasakan. Lalu pendeta Kumaragosa dan 5 orang muridnya yang menguasai Candi Prambanan juga dibunuh. Hancurkan dia. Binasakan kedua pendekar asing itu. Daulat Baginda Prabu. Lalu sekarang ada di mana? Kedua pendekar asing itu? Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini, Baginda. Iya. Alangkah congkat mereka itu. Karena sudah bisa mengalahkan pendeta Kumaragosa, lantas menjadi besar kepala. Merasa dirinya yang paling dijaya dan berani datang ke sini, masuk sarang macan. Tapi sebelum mereka sampai di sini, mereka sudah akan binasa, Baginda. Sebab di sepanjang alur perjalanan menuju ke sini, pada tempat-tempat yang tertentu, sudah siap jago-jago kita yang dijaya untuk mencegat mereka, Baginda. Bagus. Jangan sampai aku sendiri yang turun tangan. Aku malu harus melawan anak-anak kecil yang masih ingusan itu. Jadi bereskan saja oleh kalian. Aku mau istirahat. Suruh dayang-dayang menyiapkan makanan dan minuman yang lezat. Aku mau senang-senang sambil dipijit. Diurut oleh dayang-dayangku yang cantik-cantik dan buenol.
Mandiri, kita sudah sampai di desa Ngluwer. Oh ya? Berarti sudah dekat ke Candi Borobudur? Iya. Pada waktu senja, kita sudah akan tiba di Candi Borobudur itu. Berdebah. Loh, ada apa Mandili? Kenapa kau mengutuk? Ada gangguan lagi. Orang-orang yang mengintai kita itu? Ya, 10 orang bersembunyi di atas pohon, di sekeliling kita. Semuanya membawa panah. Jangan diserang. Biarkan saja. Kita tunggu apa yang akan mereka lakukan. Ya. Awas panah! Ya! Rupanya di hutan ini banyak pemburu. Tapi sayang, kalian pemburu salah kaprah. Hei, para pemburu gelap. Kami bukan binatang buruan yang bisa ditembus oleh panah-panah kalian. Nih, aku kembalikan panah kalian. Lihat Kakang Brahma. Monyet-monyet yang bergelantungan di pohon-pohon itu terjun